terputus, nanti kita akan coba lagi menghubungi Pak Andri, tapi dari Bunda Neno melihat kasus yang sangat tragis ini, korban, pelaku yang tadinya mengincar ibu korban tiba-tiba menggeser targetnya, melampiaskan kekejiannya ke anak dari Amelia, Bunda Neno. Karena motif pasal asmara sesama jenis itu, Bu Neno. Ya, terima kasih semua yang ada di studio dan juga di rumah. Saya kira pesan yang terpenting yang harus kita tangkap di sini bukan hanya tanpa mengurangi rasa duka cita kita kepada keluarga, tapi kita juga harus mengingat ada berapa juta keluarga yang sekarang jadi tahu ternyata bisa terjadi hal yang di luar nalar, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh, saya kira saya di sini mewakili banyak sekali, di HP saya banyak sekali ya, yang berkomentar tadi antara lain harusnya mendapatkan hukuman mati, kemudian juga misalnya bilang kepada Pak Kapolres harus berpihak kepada anak ya, jadi banyak sekali ya. Tapi di luar dari persoalan hukum, sebenarnya ada persoalan yang sangat besar untuk Indonesia. Jadi duka cita kita hantarkan kepada keluarga Pak Andre, sekaligus juga kepada Indonesia. Ini adalah alarm yang lagi bunyi untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Ini alarm, ini masalah serius. Masalah jiwa di dalam keluarga. Kita tentu akan menghukum si pelaku ya, sesuai dengan apa perbuatannya. Tapi kita juga harus melihat dari mana dia mendapatkan ya, kebiadaban itu dari mana, sejarahnya gimana tuh nanti ya, itu bagian dari Mas Reza. Cuma saya menitik beratkan begini, kalau ini sebuah penyakit orang modern ya, di mana dia teralienasi, kita sekarang ini betul-betul harus sadar bahwa kita terlalu abai terhadap fungsi peran keluarga di dalam masyarakat. Kita anggap begitu aja, ada just berjalan aja. Orang menikah, kemudian punya anak, udah aja. Kita nggak melihat bahwa ini adalah capital society yang betul-betul sangat berharga yang harus dirawat oleh seluruh, baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Nah, saya kira dalam hal ini kita betul-betul menggedor pintu negara untuk ini jangan dianggap hal yang cukup dengan menghukum si pelaku, enggak. Ini ada akarnya loh. Satu tensi yang tinggi yang dirasakan oleh masyarakat hari ini adalah kesulitan ekonomi. Ini benar-benar susah ya. Hari ini tuh tensi semua orang tinggi. Nah, kalau misal ya, tadi kan disebut-sebut apakah ibunya Ananda Akila itu berkata kasar gitu. Kalau seseorang itu jiwanya ya, itu sudah memiliki kecenderungan. Kalau nggak punya kecenderungan kelainan nggak mungkin. Kata yang sedikit aja bisa membuat dia menjadi sangat termotivasi ya. Kan nggak mungkin kita bayangin, nggak mungkin dong perempuan melakukan itu, nggak mungkin dong seorang ibu. Saya 30 tahun mengajari ibu-ibu tidak boleh bahkan mencubit anak aja nggak boleh. Tapi kan seseorang, apalagi seorang ibu kan nggak mungkin tiba-tiba menjadi buruk atau tiba-tiba menjadi baik juga kan, pasti ada. Ya, nggak mungkin seseorang ya, saya melihatnya dengan kacamata maafkan kelimanya ini, terutama ketiga ini guilty ya, bersalah ya. Tapi saya juga ingin kita semua untuk melihat potensi yang ada hari ini itu nggak jadi demikian langsung jadi. Dia itu adalah sebuah proses panjang yang tidak ketahuan. Nah, berabeknya adalah nggak terdeteksi. Jadi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ini sekarang nggak terdeteksi. Makanya menurut hemat saya saat ini kita harus membuat clustering di masyarakat, di mana kalau misalnya kita sebagai ibu, kita udah ngelihat ada kecenderungan orang di sekitar kita, kayaknya nih kok kurang baik sih, oh ini lesbi nih. Iya. Misal, kita nggak boleh diam aja, kita harus mencarikan pertolongan untuk dia gitu. Karena kalau orang udah
tersimpang secara seksual atau secara kejiwaan, itu memang mengandung bahaya. Masalahnya Bunda Neno, pernyataan dari Ibu Maya, Ibu Hanifah, mereka nggak nyangka sama sekali, nggak ada gelagat mencurigakan antar pelaku dan juga korban. Sesaat lagi ditanggapi. Ya, baik. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Bunda Neno melanjutkan sedikit tadi sebelum ke Mas Reza yang Indragiri mengenai semua tetangga korban bahkan tidak melihat ada gelagat mencurigakan Tidak ada yang menyangka, dari Bunda. para Iya. pelaku. Saya nggak berhak ya untuk mengulas tentang jiwa. Saya hanya mengatakan begini, sebenarnya keluarga-keluarga Indonesia ya itu membutuhkan tempat atau pusat layanan keluarga. Karena tadi tekanan yang terlalu tinggi membuat setiap orang teralienasi. Dia harus bertahan hidup sendiri. Dia harus ikatan ke keluarga itu udah longgar sekali. Misalnya kita punya anak di luar kota, kemudian dia mengalami goncangan sesuatu jiwa. Lalu dia mau ngomong sama siapa gitu. Untuk bilang sama ibunya dia mungkin nggak enak dan seterusnya lah, banyak kasus-kasus. Tapi intinya begini, kita memang harus membuat apakah komunitas atau itu negara siapa aja, tapi selenggarakan ya satu pusat layanan keluarga. Di Bogor sudah ada yang membuat namanya Bogor Family Center. Di situ kayak mall ya. Jadi ada pusat layanan di mana orang itu nggak sungkan untuk bilang, gue kok tiba-tiba kayak mau pengen bunuh orang ya gitu. Gue pengen melakukan ini. Tapi konsisten 1 bulan merencanakan Bunda Neno. Dia tidak bergeming sama sekali untuk merubah mindsetnya bahwa ya ini sebetulnya jadi sih target kalau saya. secara agama, misalnya kita bilang secara agama, kalau kamu itu sudah udah tertutup, ya, orang bilangnya gitu ya. Yeah. Kalau udah gini, kalau kamu itu sudah ngikutin setan, maka setan akan menjerumuskan kamu lebih lagi gitu loh. Jadi emang udah nggak ada celah di situ. Karena dia sendiri sudah memihak. Dia sudah mau ngikutin caranya setan gitu kan. Ya. Nah ini saya kira di agama, semua agama sama. Mas Reza mungkin bisa menjawab ini, dari mana ya kemudian mereka ini bisa punya pikiran dan juga perilaku sebiadab ini, Mas Reza? Bahkan mengakui memang membunuh, merencanakan. Saya akan meresponnya begini. Dengan asumsi bahwa Pak Kapolres dan jajaran sudah menjalankan proses penegakan hukum secara proporsional, prosedural, dan profesional, maka kita berharap apa terhadap para tersangka ini suatu saat nanti. Saya pribadi terus terang berharap mereka kalau divonis bersalah hukumannya adalah hukuman mati. Karena saya punya ekspektasi semaksimal itu, maka terus terang saya tidak terlalu berminat bicara tentang motif. Karena kalau kita bicara tentang motif tadi sudah mulai muncul, ada dendam, marah, sakit hati, dan seterusnya. Muncul lagi ditimpali dengan kalimat, oh ini irasional, di luar nalar dan segala macam. Sadar tidak sadar, kosakata sedemikian rupa seolah-olah memberikan kesempatan kepada para pelaku ini untuk kemudian mendapatkan simpati. Kami ini adalah korban. Kalau kami tidak disakiti, kami tidak akan berbuat sekeji ini. Kalau kami tidak dibikin tersinggung, kami tidak akan berbuat sekejam ini. Sekali lagi, ini kan modus klasik bagaimana pelaku mencoba merebut simpati publik dengan menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku kejam menjadi korban. Nah itu sebabnya saya menghindar dari perbincangan tentang motif ketika seban-kali bicara tentang kasus-kasus yang biadab semacam ini. Daripada kita berbusa-busa bicara tentang motif, saya justru lebih tertarik untuk memberikan dukungan kepada Pak Kapolres dan jajaran untuk memastikan bahwa pasal pembunuhan berencana itu betul-betul bisa diterapkan. Dari sudut pandang psikologi forensik, untuk memastikan apakah ini berencana atau tidak relatif sederhana Pak Kapolres. Hanya perlu ditakar ada tidaknya 4 unsur di kepala para pelaku sebelum melancarkan aksi dan sifatnya kumulatif. Apa itu? Total, target, insentif, sumber daya, resiko. Dari apa yang disampaikan tadi oleh tersangka, hitung-hitungan di atas kertas terpenuhi 4 unsur itu. Targetnya ada, artinya mereka betul-betul sudah mengincar orang tertentu, bukan acak. Bahkan sudah ada alternatif, kalau bukan si A adalah si B. Terpenuhi? Terpenuhi targetnya. Ya. I, insentif terpenuhi juga. Bahwa ketika mereka katakan ini sebagai bentuk pelampiasan dendam, tersinggung dan seterusnya. Insentifnya apa? Kalau mereka berhasil melakukan aksi biadab itu, maka kepuasan batin lah yang akan mereka peroleh. Insentif ada. Sumber daya. Sumber dayanya apa? Paling tidak ada teman. Ujang, Yayan. Teman merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan rencana jahat tersebut. Belum lagi kalau ada alat-alat bukti lain. Konon ada
benda keras, shock breaker, kemudian juga bangunan tertentu, tempat untuk melakukan aksi, sumber daya terpenuhi. Satu lagi yaitu resiko. Upaya para pelaku menghilangkan tubuh korban sedemikian rupa, saya anggap itu sebagai sebuah cara para pelaku untuk mengantisipasi resiko. Bundar sempurna sudah. Target ada, insentif ada, sumber daya ada, resiko ada. Tidak ada alasan untuk kemudian tidak mengenakan pasal maksimal 340 dengan hukuman mati terhadap para pelaku. Soal tadi Mas Reza, tadi di awal kami dengar pasal 80. Bukan pasal hukuman mati. Apakah itu bisa dianulir ya yang sampai ujung dipakai hukuman mati, Mas Reza? Sekarang kita bernalar sederhana. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada tidak pasal kecelakaan lalu lintas? Tidak ada. Apa kemudian orang yang kemudian melakukan penabrakan terhadap anak tidak bisa dipidana? Kan tidak begitu pikirannya. Pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, hanya sampai pada bahwa ini menyebabkan luka berat atau kematian, hanya sampai di situ. Tetapi terkait dengan perencanaan memang tidak ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, otoritas penegakan hukum harus cerdas dengan mencari pasal yang bisa menjerat para pelaku dengan perencanaan. Harap diingat, Mabes Polri belum lama ini sudah meresmikan Direktorat Perlindungan Anak. Jangan sampai anti klimaks. Direktorat Perlindungan Anak sudah dibentuk, sudah didirikan, tapi kemudian pasalnya tanda petik asal-asalan. Sungguh-sungguh itu di luar harapan. Itu dia.